Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung dari sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah semua amalnya. Bagaimana cara mencapai atau menuju sholat yang baik yang bisa mengakibatkan semua amal juga ikut menjadi baik, Ustaz? Dipahami, pengertian sholat itu dipahami. Jangan hanya formalnya sholat. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Iya betul, itu pekerjaan sholat. Ya, tapi yang dimaksud sholat bukan hanya itu. Ya, bukan hanya itu. Fungsi sholat dalam kehidupan itu Allah mengatakan, ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Harus diperhatikan waktu-waktunya. Waktu-waktunya. Jadi bukan asal sholat saja. Ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah, waktunya diperhatikan. Sholat duhur jam sekian, sholat asar jam sekian, itu diperhatikan. Jangan mumpung longgar, tak sholat duhur setelah Arab lunga walaupun belum waktunya, tidak boleh itu. Tidak sah. Maka sholat itu waktunya sudah ditetapkan oleh Allah. Di samping waktunya, fungsi kegunaannya. Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi orang yang sholat itu berfungsi mencegah dari perbuatan keji dan mencegah perbuatan mungkar. Maka sholat yang baik dia tercegah. Dari sholatnya itu mencegah dari perbuatan keji, mencegah perbuatan mungkar. Maka Nabi tidak berlebihan kalau mengatakan sholatnya baik, semua perbuatannya baik. Perbuatan keji, perbuatan mungkar dijauhi. Tidak seperti pertanyaan minggu yang lalu, berapa minggu yang lalu. Ada orang yang sholatnya tertib, tapi judinya ya tertib. Gitu. Malah nek sholat itu, bar sholat dungo ben judine engko menang. Nah, itu namanya sholat hanya formalnya, tapi tidak, fungsi sholat tidak ada gunanya itu. Wong sholat itu mencegah perbuatan mungkar, lah kok sholat malah dungane judine gen menang. Padahal judi itu perbuatan setan. Nah, maka kalau orang yang sholatnya jejek, tidak mau judi, tidak mau zina, tidak mau mabuk, tidak mau ngerentenkan uang, tidak mau berkata bohong, ya semua baik kan? Maka kalau sholatnya baik, mesti baik. Udah. Kalau sholatnya rusak, ya rusak semua amalnya. Walaupun sholat tapi korupsi, walaupun sholat tapi suka menipu, walaupun sholat tapi suka demeni bojone tanggane. Nah itu semua perbuatan. Lah sholatmu di mana? Nah jadi sholat hanya formalitasnya saja, tapi tidak berfungsi sholatnya itu. Ya ibarat puasa ini. Ya, puasa itu lapar dan haus. Tapi kalau tujuan puasa nggak tercapai, ya dapatnya hanya lapar dan haus saja. Yang puasa kok. Nah awan ngomongnya kotor, kadang-kala misuh-misuh, malah bohong, perbuatannya pun dusta. Lah padahal Nabi kita mengatakan, barang yang siapa yang berpuasa tidak menahan diri dari kata-kata dusta dan perbuatan dusta, Allah tidak butuh laparmu dan tidak butuh hausmu. Maka Nabi kita mengatakan, berapa banyak orang puasa tetapi tidak mendapat nilai puasa, dapatnya hanya lapar dan haus. Juga begitu orang sholat, berapa banyak orang sholat tapi tidak berguna sholatnya, maka besok digiring ke neraka sakor. Ditanya, masalakakum fis sakor? Duh, apa yang menyebabkan kamu ke neraka sakor? Padahal kamu sholat. Nah sholat itu Nabi kita mengatakan as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu bisa membuka surga. Lah kok kamu digiring ke neraka? Dia sendiri akhirnya menyadari lam nakum minal musholin. Saya tidak tergolong orang yang sholat, walaupun sholat tapi tidak tergolong karena sholatnya rusak tadi. Sholatnya ajak, maksiatnya ajak, berarti kan tidak berfungsi sholatnya. Tidak bisa membentengi perbuatan fahsya dan mungkar tadi. Maka sholat yang baik, di samping memperhatikan waktu, memperhatikan caranya sholat yang baik, mengikuti cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Bacaannya pun ya, berusaha dipahami apa yang dibaca itu. Kemudian dirinya dijauhkan dari perbuatan fahsya dan mungkar. Insyaallah kalau begitu salat kita akan baik.